Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, jaga ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sampai pada titik kesempurnaan ketakwaan, dan jangan sampai ajal menjemput kita kecuali kita dalam keadaan muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara bentuk kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi dan rasul, menjadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terbaik, pemimpin seluruh umat manusia, maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan terbaiknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, seluruhnya adalah mukjizat terbaik, yang paling sempurna, dan yang paling sempurna, yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Di antara mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain selain Al-Quran yang bersifat fisik, seperti halnya yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, mukjizat yang sangat luar biasa, sempurna, tidak pernah terjadi kesempurnaannya seperti yang dialami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa, dan tidak akan pernah terulang kembali. Sebuah penghargaan, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk insan terbaik, untuk umat terbaik yang penuh dengan syarat hikmah dan pelajaran.
sebuah peristiwa di mana baginda Nabi Muhammad SAW menerima penghargaan tersebut sesaat setelah puncak ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan misi risalah dakwah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku sandarkan keluh kesah betapa lemah diriku, pupus harapan dan caraku, dan bagaimana manusia merendahkan derajatku. Hanya kepadamu aku serahkan. Ya arhamar rahimin irhamni, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Dalam doanya baginda Nabi melanjutkan puncak ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, kasihanilah diriku. Engkaulah Zat Rabb, Tuhan, tempat kembali orang-orang yang dihina, dianggap lemah, dan engkaulah Rabbku, pelindungku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkan nasibku? Ila ba'idin yattajahumni am ila qaribin malaktamu amri, kepada mereka yang jauh yang bermuram durja, atau kepada yang dekat yang telah menguasai nasibku? Tidak tahu kepada siapa lagi baginda Nabi akan mengeluh kecuali kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, yang aku khawatir hanyalah kemurkaanmu. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'uli, aku yakin maaf dan ampunanmu jauh lebih luas dari murkamu. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, an tunzila biya ghadabak aw tuhilla alayya sukhtak, lakal utba hatta tarda, wala hawla wala quwwata illa bik. Aku berlindung kepadamu ya Rabb, jangan sampai engkau turunkan murkamu sedikit pun. Aku pasrahkan kepadamu pengakuan terhadap seluruh kelemahan dan kekuranganku untuk mendapatkan ridhamu. Tidak ada kekuatan, daya kekuatan kecuali atas izin. Puncak ketawakalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah peristiwa yang dahsyat, menakjubkan, sebuah mukjizat fisik yang tidak pernah dialami para nabi dan rasul sebelumnya. Perjalanan Isra dan Mi'raj. Seperti apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Apa saja hikmah di balik peristiwa agung itu? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. Yang pertama di surat Al-Isra dan yang kedua di surat An-Najm. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Zat Allah yang memperjalankan hambanya. Pertanyaan pertama barangkali terlintas di benak kita dan dijawab oleh surat Al-Isra. Mungkinkah itu terjadi? Iya. Karena subjek yang memperjalankan baginda Nabi adalah
Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Kalau dalam bahasa kita mengenal subjek, predikat, dan objek. Baginda Nabi hanya sekedar objek, dan subjek yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan pertama, mungkin, sangat mungkin terjadi karena yang melakukan bukan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah lah yang memperjalankan hambanya, baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah menyinggung kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka logika di luar nalar kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayat ini juga menjawab, apakah hanya sekedar mimpi, apakah hanya sekedar ruhnya saja? Abdun dalam bahasa Arab jiwa raga. Jiwa raga, roh dan jasad. Itulah yang disebut dengan abdun, seorang hamba. Lailan. Kalau memang Allah Maha Kuasa, kenapa harus memperjalankan di waktu malam? Bagi kita manusia, untuk menjawab pertanyaan dan keraguan, kapan itu terjadi? Malam hari, tanggal 27 Rajab. Bukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi, siang, malam, kapanpun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram, tempat pertama perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi rasul sebelumnya, menuju ke suatu masjid. Saat itu belum ada bangunan Masjidil Aqsa seperti yang kita lihat. Sebuah harapan, janji Allah Subhanahu wa taala saat itu bahwasanya masjid ini akan berdiri, disebut dengan Masjidil Aqsa, alladzi barakna hawlahu, yang di sekelilingnya diberkahi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebuah janji yang pasti akan terjadi apapun dan kondisinya bagaimanapun. Hingga saat ini Masjidil Aqsa dan Palestina, Allah berjanji akan memberkahi tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra hingga perjalanan Mi'raj. Di surat Al-Isra Allah menunjukkan saat perjalanan Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, banyak kejadian-kejadian aneh yang diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang petani memanen berkali-kali dan tidak pernah berhenti panennya. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa ini? Jibril menjawab, gambaran seorang mujahid yang pahalanya akan terus mengalir, jiwa raga hartanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menikmati hasil jihad, pengorbanan dan perjuangannya, maka dia akan terus mengirimkan pahala untuk seorang mujahid. Seorang wanita tua berhias dengan perhiasan yang bermacam-macam diperlihatkan juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jibril menjelaskan, itu gambaran umur dunia. Kelihatannya menarik, tetapi umurnya sangat pendek seperti wanita tua itu. Umur dunia sudah sangat pendek, apalagi umur kita lebih pendek. Dan kejadian-kejadian aneh lain yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bukan karena baginda Nabi melihat dengan mata kepalanya, tetapi karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayatina artinya apa? Sebagian dari tanda-tandanya saja, tidak semua. Innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar keluh kesah, puncak ketawakalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-basir, melihat dengan penglihatannya yang sempurna terhadap keadaan baginda hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keadaan umatnya. Perjalanan Isra adalah muqaddimah, pengantar perjalanan yang lebih dahsyat lagi dari Masjidil Aqsa menuju ke 7 langit yang puncaknya adalah Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita sudah percaya Isra perjalanan suci yang agung, maka berarti kita sudah siap untuk menerima secara logis ada hal yang lebih dahsyat lagi yang akan dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Mi'raj. Di surat An-Najm dari ayat yang pertama hingga ayat ke-18. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika redup. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kalian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersesat dan tidak pernah berkata bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah mengucapkan apapun karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan pasti sebuah wahyu yang diturunkan kepadanya, termasuk kisah Isra dan Mi'raj. Tidak pernah berbohong. Allamahu syadidul quwa, malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan pengetahuan. Dzu mirratin fastawa, yang penuh kekokohan dengan fisiknya yang luar biasa. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil ufuqil a'la, di ufuk yang tinggi dengan 600 sayapnya memenuhi jagat raya. 2 kali baginda Nabi diperlihatkan wujud asli malaikat Jibril. Yang pertama saat menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang kedua pada saat peristiwa ini. Thumma dana fatadalla, setelah melalui perjalanan suci dari Masjidil Aqsa menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke-7, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat dan mendekat, terus mendekat hingga dekat dengan Rabbnya. Thumma dana, dan kemudian mendekat, fatadalla, dan semakin dekat, hampir, fakana qaba qausaini au adna, sangat dekat, lebih dekat dari 2 potong busur anak panah. Fa'auha ila abdihi ma auha, Allah kemudian memberikan wahyunya kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong untuk mengkisahkan peristiwa itu. Afatumarunahu ala ma yara, Allah mengingatkan umat manusia, apakah kalian ingin mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ia lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sebagian ulama ahli tafsir menegaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar dekat dengan Rabbnya saat itu dan melihat secara langsung zat Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ulama yang lain menafikan. Inda sidratil muntaha, saat itu
baginda Nabi ada di Sidratul Muntaha sendiri. Malaikat Jibril tidak mampu menembus Sidratul Muntaha. Anta law taqaddamta ikhtarakta, ana law taqaddamtu ihtaraktu. Kata malaikat Jibril di langit yang ketujuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau aku melangkah satu langkah lagi aku akan terbakar. Tetapi kalau engkau wahai Muhammad melangkah, maka engkau akan dapat menembus. Satu bukti yang menunjukkan, menegaskan kemuliaan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indaha jannatul ma'wa, disitulah baginda Nabi diperlihatkan dengan surga ma'wa, jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha yang begitu luas diperlihatkan dengan jelas. Demikian juga dengan surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Idh yaksha sidrata ma yaksha, Sidratul Muntaha tertutup dengan warna-warni yang hanya bisa ditembus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya tidak akan pernah tersesat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, baginda Nabi saat itu melihat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda terbesar dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan suci agung, mukjizat fisik yang hanya dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sempurna kemukjizatan itu dan tidak ada yang bisa menandingi. Ketika kita mengenang memperingati peristiwa ini, ada dua mukjizat yang dapat kita dapatkan. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat Isra dan Mi'raj itu sendiri. Dan mukjizat yang kedua adalah mukjizat yang lebih dahsyat, tiada lain adalah Al-Quranul Karim. Ketika memaparkan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan begitu jelas, pendek bahasanya tetapi syarat dengan pesan dan maknanya. Kewajiban kita adalah senantiasa mengkaji apa yang tertulis dan dipesankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diterjemahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, diperjelas kembali oleh syarah para ulama-ulama kita, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu lana fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fihi minal ayatil bayyinati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatuhu wassalamuhu ala khairi ibadihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'ahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi fi qudsi faqala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أكرمنا بعبادك الصالحين وأوليائك المخلصين واجمعنا معهم تحت لواء رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا معهم أعلى فراديس الجنان بلا حساب ولا هوان يا أكرم الأكرمين خذنا بيدك إليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنذل ضلالا بعيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا